Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا كل ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufiknya hingga bisa kita kembali dalam pertemuan kedua ini bersama kita mengkaji kitab yang dikarang dan ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, membahas perihal tata cara salat, mengenal bagaimana para al-muqarrabin, para aulia Allah, mereka melaksanakan salat sehingga kita bisa meniru insyaallah salat-salat mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, dan apa yang mereka hadirkan di tiap-tiap ucapan mereka ketika salat itu. Nah, di sini dibahas oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr dalam kitabnya yang bernama Salatul Muqarrabin. Wahakadha ikhwan. Di pertemuan yang lalu kita bahas sedikit biografinya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dan juga kita baca sekelumit daripada muqaddimah kitab ini. Ada di situ basmalah, kemudian hamdalah, kemudian beliau langsung masuk ke tema buku ini, perihal salat itu. Wa ala kulli hal ikhwan, sekarang kita akan meneruskan. Wabil dhabt, kita masih di halaman ke-6 ya. Setelah beliau berkata amma ba'du, ya, amma ba'du fa inna salata lamma kanat ruhal a'mali wa haqiqata maratibil wasli wal ittisal wa sir lataifil wujud latifatil wujud fi azalil azal wa biha yadhharu nur rabbani wal mughatta fi qalb ashkal ta'ayyana. Sampai sinilah. Tatkala salat itu menjadi sumber sarana hubungan antara hamba dan Tuhannya, dan dengannya lah akan nampak cahaya Rabbani, yang mana Allah Ta'ala selubungkan cahaya Rabbani itu fi galabil ashkal, dalam bentuk gerakan jismani. Maka ta'ayyana, gal musannif di sini ta'ayyana ala man nawarallahu basiratahu. Ta'ayyana, maka sepatutnya, sehendaknya, ala man nawwarallah, bagi mereka orang-orang yang Allah Ta'ala berikan cahaya kepada basiratahu, kepada basirahnya. Yang dimaksud dengan basirah di sini adalah mata hati. Enggak. Nah, dalam bahasa Arab ada dua. Ada mata kepala, itu namanya basar. Kalau mata hati namanya basirah. Walakinnaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah Ta'ala. Banyak kebutaan itu di akhirat nanti bukan karena kebutaan mata, akan tapi kebutaan mata hati. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta, maksudnya buta hatinya, basirahnya buta, maka dia akan buta pula di hari kiamat dan akan lebih sesat jalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya basirah, mata hati. Gitu ya, kawan. Ketika ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh beberapa orang Majus yang menyembah api. Ketika Sayyidina Ali ditanya, "Wahai engkau menyembah zat yang engkau tidak pandang. Bagaimana engkau bisa menyembahnya?" Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Betul, aku tidak memandang zat itu dengan mata kepala aku, tapi aku memandangnya dengan mata hatiku." Wahakadha. Ma ra'aituhu ma nadartuhu bi'aini ra'si walakin nadartuhu bi'aini qalbi. Nah, itu namanya basirah. Basirah adalah mata hati.
Di sini berkata Musannif rahimahullah taala, ta'ayyana 'ala man nawwarallahu basiratahu, maka selayaknya bagi mereka orang-orang yang sudah Allah taala berikan cahaya kepada hati sanubari mereka, wa saffa minal akdari sariratahu, dan Allah taala sudah menyucikan, membersihkan minal akdar, daripada kotoran-kotoran apa? Sarirah, rahasia-rahasia mereka. Sarirah. Sarirah bisa juga diartikan dengan arti, dan sebenarnya arti yang lebih dalam di sini adalah sarirah adalah lubuk dan intinya hati sanubari. Hati sanubari diistilahkan dengan kata qalb, ya, hati sanubari. Yang mana inti dari hati sanubari itu adalah ruh. Dan ruh mempunyai inti lagi, mempunyai hati sanubari lagi yang bernama sir. Nah, itulah yang biasa diutarakan dengan kalimat sarirah. Jadi hatinya hati, itu sir. وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. Berkata Imam Haddad, apa namanya, wasafi minal akdar, bersihkanlah daripada segala kotoran sirraka, sirmu itu. Galu, berkata ulama salihin ikhwan, kalau hati adalah tempatnya ma'rifatullah, itu hati. Tapi kalau ruh adalah tempatnya mahabbatullah, tempatnya cinta kepada Allah Ta'ala. Perihal cinta itu adanya bukan hanya saja di hati sanubari akan, tapi di lubuk yang terdalam daripada hati adalah sarirah, ini adalah sir. Bila mana sir dibersihkan, maka apa? Idza ma safa awlaka ma'anan minal fikri, maka engkau bisa berpetualangan di alam pemikiran. Al-fikr. Nah, seringkali kita mendengar al-fikr kuhlul basirah. Itulah pemikiran yang dilandasi dengan hati sanubari dan sir yang bersih. Idza ma safa awlaka ma'anan minal fikri tatufu bihi ghaibal awalimi kulliha. Ketika engkau bisa menggunakan pemikiranmu, engkau bisa tatuf, berkelilingan dalam alam ghaib, wahakata. Wa tasri bihi fi dhulmatil laili idh yasri, dan engkau bisa berjalan di kegelapan malam di rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, itu perkara yang akan didapatkan seseorang bila mana sirnya sudah bersih. Nah, untuk membersihkan sir itu, ya langkah pertama adalah menekuni salat ini. Beliau berkata, barang siapa yang Allah Ta'ala sudah berikan cahaya di basirahnya, di mata hatinya, dan Allah Ta'ala juga bersihkan daripada segala kotoran sariratahu, sir-sirnya, apa namanya, rahasia-rahasianya, lubuk hatinya, maka apa? Selayaknya dia, kenapa? Ta'ayyana, kan ta'ayyana. Ta'ayyana apa sih? Ta'ayyana an yajma'a. Ini jadi fa'ilnya. Ta'ayyana jam'u gitu. Maka selayaknya dia an yajma'al hamma fiha. Hendaknya dia memusatkan perhatian padanya, pada sholat itu. Pasti mau sholat harus konsentrasi gitu. Wa yaqta' agabat maragiha, dan dia menghalau semua yang menghalanginya untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Salat ini adalah tangga yang bisa menyampaikanmu ke derajat yang lebih tinggi. Tapi dalam tangga-tangga itu ada beberapa penghalang. Semestinya ketika engkau mau salat, engkau harus menghalau semua penghalang itu. Udah, habisin deh. Jangan dihalangi lagi gitu ya, untuk naik ke atas, untuk naik ke tangga-tangga ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Ini adalah isyarat bahwasanya ketika kita salat hendaknya kita bersiap ya ikhwan. Hendaknya kita bersiap-siap, fokus dan konsentrasi. Nah, di sini kita ingat ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya enggak? Sayyidina Ali Zainal Abidin itu dalam manaqibnya ketika beliau mau salat, ketika beliau berwudu, itu merah mukanya. Dan kadang-kadang beliau pingsan ketika berwudu itu. Ditanya, ada apa gerangan wahai imam, engkau pingsan dalam wudu'mu ini? Kenapa? Beliau berkata, atadri baina yaday man sa'aqum. Apakah kau enggak tahu? Aku bentar lagi mau menghadap ke siapa? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bentar lagi aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak tahu itu? Nah, begitu ya kan. Itulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang mana beliau di salatnya itu sangatlah khusyuk. Sampai-sampai pernah terjadi kebakaran kan di suatu rumahnya, yang mana beliau lagi salat. Orang pada teriak, "Woi Ali, keluar." Beliau lagi salat khusyuk. Seakan-akan nggak tahu apa yang terjadi. Memang nggak tahu apa yang terjadi. Habis salatnya itu orang pada nyamperin, "Wih, inti lagi kebakaran ini. Emang ada apaan?" katanya. Nggak sadar, lupa dari alam yang nyata ini. Beliau berkata, "Alhatni narul akhirah an narid dunya." Sungguh neraka
akhirat itu itulah yang membuat aku lupa dari neraka dunia. Ketika aku salat, aku takut api neraka di akhirat nanti. Itulah yang membuat aku terlena daripada api dunia ini semua. Hakata. Wa Ali bin al-Husain kulla lailin alf raka'ah musbilan min baini ainaihi dam'atan min ba'di dam'ah wa ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Begitulah Sayyidina Ali Zainal Abidin yang Nabi SAW langsung menjuluki beliau dengan Sayyidul Abidin, penghulu para abid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti akan dipanggillah beliau dengan panggilan itu. Di hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin. Begitu ya ikhwan. Di kota Tarim juga ada Sayyidina Muhammad bin Ali Abu Murayyam yang terkenal di Tarim sana dengan ma'alamahnya. Beliau mempunyai ma'alamah yang ajib, yang tepat ngapal Quran tuh biasanya tuh di situ. Itu dikatakan dalam manaqibnya ya ikhwan. Ketika beliau di akhir hayatnya beliau sempat sakit kakinya itu dan harus apa namanya diputusin kakinya itu, kalau enggak bakal merambat penyakitnya itu. Dan zaman dahulu kalau operasi nggak pakai bius, nggak ada bius zaman dahulu. Nah, jadi gimana? Ya sudah kata beliau, yaudah kalau mau potong kaki ini memang kalau itu harus dibilang sama dokternya. Pas ane lagi sholat ya sudah potong deh kakinya, nggak apa-apa. Masuklah beliau. Masuk ketika sholat mulailah si dokter itu memotong kakinya. Dia sholat dalam keadaan duduk dan dilanjurkan kakinya, dipotong. Enggak merasa sama sekali. Ketika selesai sholatnya, beliau bilang sama dokternya, kok belum potong? Kan tadi Ani sudah bilang, kalau pas Ani sholat potong. Gal sudah ya Imam, wah Imam sudah, kita sudah selesai operasinya. Pas diet sudah benar, benar. Enggak ngerasa sama sekali. Nah itulah perihal sholat-sholatnya orang yang al-mugarrabin. Nah ini ceritanya kitab ini insya Allah sedikit membuka kita celah bagaimana kita bisa memandang sholat itu seperti yang mereka pandang. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, Nabi SAW bersabda, dan dijadikanlah penyejuk mataku itu di salat, kata Nabi SAW. Hakala. Beda jauh antara orang yang yusalli liyartaha minha. Ada orang yang yusalli liyartaha biha. Ada orang yang pertama salat karena pengen yartah, pengen tenang darinya. Dianggap salat bagaikan beban. Jadi pengen tenang dari salat akhirnya. Jadi biar kelar, biar lega gitu ke bahasa mereka. Ada lagi yang orang enggak, liyartaha biha, biar tenang dengannya, dengan salat. Biar lega dengan salat, bukan lega dari salat, tapi lega dengan salat. Ketika dia salat, dia merasa kelegaan, ketenangan. Makanya dia salat karena itu. Dia salat karena itu. Bukan dia salat karena pengen selesai, pengen lega dari salat. Bukanlah itu suatu beban yang dia pikul, kemudian dia selesaikan beban itu dengan salat itu. Justru salat dia nikmati. Nah makanya fork baina man yusalli liyartaha minha wa baina man yusalli liyartaha biha. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Yusalli liyartaha biha. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita kelompok orang-orang yang salat untuk menjadi tenang, menjadi lega dengannya, dengan salat itu. Bukan darinya, dari salat itu. Wah, kata ikhwan. Nah, beliau berkata di sini dan semestinya orang-orang yang sudah Allah Ta'ala berikan cahaya di hatinya itu semestinya mereka fokus, ya, memusatkan semua perhatiannya dan menghalau semua yang menghalanginya untuk bisa naik ke derajat yang lebih tinggi dengan salat ini. Untuk apa? Agar liuskiro, agar bisa, kalimat syukur artinya mabok, agar bisa menyicipi kelezatan gitu. Ataupun dalam nuskha yang lain liyaqra'a, agar menghirup gitu. Dengan airnya min zulali safiha, dengan airnya yang zulal, yang menyegarkan, safi yang jernih. Jadi diumpamakan salat itu bagaikan telaga yang sangatlah murni, yang sangatlah segar, yang sangatlah jernih. Ayo kita salat biar kita bisa merasakan indahnya dan nyamannya dan sejuknya air yang kita minum gitu. Bagi ruh adalah salat. Salat itu bagaikan minuman, bagaikan sesuatu yang bersih. Dan memang Nabi SAW pernah bersabdakan dalam hadisnya, seseorang itu sehari 5 kali mandi, ada telaga di depan rumahnya itu, dia bersih-bersih, apakah akan tersisa kotoran? Maka sahabat berkata tidak,
Ya Rasulullah, begitulah perihal orang-orang mukmin kalau seandainya dia tekun melakukan sholat setiap hari dengan sebenarnya, dengan khusyuk dan khudu'nya, maka tidak akan lagi ada yang namanya dosa atau ada yang namanya munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitulah. Salat itu sebenarnya mencegah orang untuk mengerjakan suatu kemungkaran. Gitu ya, kawan. Liyuskira min zulali safiha. Di sini komah. Sekarang ketika seorang hamba ini sudah memfokuskan, ya, sudah memfokuskan pemikirannya dan apa namanya, dan dia sudah memutus dan sudah menghalangi atau menghalau semua yang menghalanginya untuk bisa naik ke derajat yang tinggi-tinggi itu, ya, dan dia di sini ingin untuk menyicipi apa namanya, cita rasanya salat itu, zauknya salat dengan indah, maka apa sekarang sudah bersiap, sudah konsen, sudah dia tinggalkan semua pemikiran dunia. Nah, beliau berkata, fa idza tatahhara minal akdar wa khala'a ribgatal aghyar. Faida, maka bila mana tatahhara, dia sudah bersuci minal akdar, dari segala kotoran, wa khala'a, dan dia sudah melepaskan ribgatal aghyar. Ribgah artinya ikatan, segala ikatan. Aghyar artinya kalimat ghair. Aghyar itu jamak daripada ghair, perkara selain Allah maksudnya. Dan dia sudah melepaskan semua perkara hubungan ke selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, tatahhara minal akdar wa khala'a ribgatal aghyar. Maka di sini gama bimahdudz dzillati wal inkisar. Maka dia akan berdiri dengan penuh rasa kehinaan dan kelemahan. Wah, dia akan merasakan betapa hinanya aku ini. Aku akan menghadap zat yang maha agung. Wah, dia merasa hina dan merasa sangat lemah sekali. Wah, dan tidaklah dia mampu untuk berdiri di hadapan Allah ini melainkan dengan taufik dan rahmat Allah itu sendiri. Wah, lihaibatil malikil gahar. Wah, di hadapan wibawa, haibah itu, di hadapan wibawanya al-malik, sang raja, al-gahar, yang berkuasa. Wah, wa izzatil azizil jabbar, dan kemuliaan al-aziz yang maha mulia, al-jabbar yang maha berkehendak. Itu artinya disaksikan bahwasanya sekarang dia berada di hadapan wibawanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sangat mulia, yang maha berkehendak, yang maha al-Ghahar, yang maha berkuasa. Wahakala. Apa yang terjadi? Fayakhda'a li sultanil jalal. Maka dia akan tunduk, yakhda'. Maka dia akan tunduk li sultanil jalal. Ia akan tunduk, patuh pada kuasa yang maha agung, katanya. Sultan, kekuasaan, al-jalal, yang maha agung. Gitu. Maka dia akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia akan saksikan, dia akan rasakan, dia akan hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah maha agung. Dan dia tunduk setunduk-tunduknya. Ini ceritanya belum sholat nih ceritanya, kawan. Ini ceritanya belum sholat ini. Wah, ini semua ini masih dalam proses persiapan untuk sholat. Jadi apa yang harus dia hadirkan ketika dia sholat itu? Ia tunduk patuh kepada kuasa sang maha agung. Wah, gal wa yulahid ma'syugal jamal. Oh, keren banget. Wah, wa yulahid, dia tunduk, dan juga sambil juga yulahid, sambil dia mengamati, memperhatikan. Memperhatikan apa? Ma'syugal jamal, keindahan sang kekasih. Wah, al-jamal, keindahan, ma'syuk, yang dirindukan artinya. Yang dirindukan, yang dicintai. Ya. Dia akan memperhatikan dan dia akan mengamati betapa indahnya, betapa luar biasa eloknya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, zat yang ia cintai. Wahakala. Jadi dia akan masuk ke salat dengan penuh rindu. Jadi luar biasa ya kan, ketika orang masuk salat itu dia merasakan apa? Dia merasakan al-haibah, merasakan sangat wibawa zat yang akan dia hadapi. Dia merasakan azillah, dan sangatlah hinanya diri dia yang penuh dosa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan semua itu dia juga merasakan kerinduan, gejolak rindu, gejolak cinta yang membara di hatinya karena dia akan bertemu dengan sang kekasih. Wahakala. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang solehin ketika mereka mau sholat. Ada kerinduan, ada rasa takut, ya enggak? Ada rasa sangatlah malu, begitu. Ada rasa sangatlah dia merasa hina. Itu semua kombinasi ketika seorang mugarrab mau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulahid ma'syugal jamal. Kemudian wa yatadarra' bid du'a. Kemudian dia yatadarra'.
dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, benar-benar dia berdoa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Biasanya kan ada beberapa doa-doa yang memang disunahkan kita berdoa sebelum sholat, di antaranya itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Di antaranya juga kita disunahkan membaca Qul a'udzu birabbin nas biar dijauhkan dari waswas syaitan sebelum sholat itu. Dan sebelum masuk ke semua itu, jangan lupa kita berpesan untuk jamaah kita kalau seandainya engkau menjadi imam, jangan lupa berpesan untuk ya jangan lupa pakai siwak walau bitarfi thawb. Juga apa namanya? Meluruskan shaf. Sawu sufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis shalah. Itu wasiat-wasiat yang memang disunnahkan kita utarakan sebelum kita salat. Itu masih ada hubungan dengan manusia. Tapi udah kelar itu semua, sudah ngasih wasiat ya enggak? Dan di antara wasiat yang luar biasa, shallu sholata muwaddi'. Salatlah seakan-akan salat ini adalah salat yang terakhir dalam hidupmu. Mungkin aja antara habis ini kita mati ya enggak? Shallu sholata muwaddi'. Dan ini katanya bukan cuma untuk salat saja, semua perkara ya ikhwan. Kalau mau bersedekah, tasaddaqu sadaqatal muwaddi'. Kalau puasa, sumu shaumal muwaddi'. Anggaplah puasa ini akhir Ramadan yang kita alami. Sedekah, anggaplah sedekah itu akhir sedekah yang kita akan sedekahkan. Anggaplah zakat itu begitu pula. Anggaplah salat itu begitu pula. Anggaplah salat ini adalah salat yang terakhir yang kau akan tunaikan. Selalu salat tamadhi. Nah, sudah kelar dari ngasih wasiat kepada para hadirin, baru kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khudu', dengan rasa inkisar tadi, dengan rasa rindu yang bergejolak di hati. Kemudian kita melantunkan doa-doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Berlindung kepada Allah taala dari godaan syaitan. Baca qul a'udzu birabbin nas. Yatadarra bid-du'a wal ibtihal. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia memohon dengan sangat. Wah kata, pengen untuk apa? Doa biar apa ya? Apa namanya, wa yatadarra bid-du'a wal ibtihal bitathbit baina yadayil kabiril muta'al. Dia berdoa semoga dia diberikan tathbit, kemantapan. Ya, dia diberikan kemantapan. Semoga dia dimantapkan ini ketika dia menghadap kepada Allah taala, semoga dia dimantapkan dalam peristiwa yang akan dia alami ini. Suatu kemantapan, tathbit hada ya kawan. Hada ajib, perihal ats-tsabat, perihal kemantapan. Ketika Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, sebagian hamba-hambanya mereka tidak mantap, sebagian apa namanya orang itu nggak kuat menahan pemberian Allah Ta'ala. Ini akhirnya macam-macam yang terjadi. Tapi makanya di sini kita meminta, ya Allah berikanlah aku pemberian-pemberian yang luar biasa dan mantapkanlah aku, sabit nih, mantapkanlah aku ketika aku menerima karunia-Mu itu yang luar biasa. Likulli sya'win fil ula azamatu, walakin azizun fir rijali tsabatu. Wahakadha. Banyak orang naik-naik ke atas, tapi akan sangat jarang sekali orang-orang yang bisa mantap gitu. Walakin aziz fir rijal ats-tsabatu. Pemantapan di kalangan mereka para solehin itu sangatlah langka ya ikhwan. Nah, makanya kita minta Allah nih. Ya Allah mantapkanlah aku dalam peristiwa ini ya Allah. Kan gejolak rasa khauf, rasa takut, gejolak rasa rindu, gejolak rasa khudu' dan inkisar, rasa hina diri. Tapi dengan semua itu ya Allah kita minta ya Allah mantapkanlah aku untuk menghadapi semua ini ketika aku menghadapmu beberapa saat nanti. Bitathbit, semoga dia dimantapkan baina yadayil kabiril muta'al, ketika dia menghadap al-kabir, di antara apa namanya, baina itu di antara yaday, kedua tangan, artinya di hadapan, di sini di hadapan al-kabir yang maha besar, al-muta'al yang maha tinggi gitu. Tsumma yaqul, kemudian dia baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, baru takbiratul ihram. Nah, itulah jadi pembahasan-pembahasan yang semestinya kita hadirkan ketika kita sebelum sholat. Pas bilang Allahu Akbar itu kita hadirkan yang tadi, barusan kita bahas tadi. Betapa hinanya kita dan betapa besarnya dan betapa agungnya zat yang akan kita hadapin sekarang. Dan apa namanya, betapa besar sekali wibawanya dan juga betapa gejolak kerinduan kita kepadanya. Ketika itu kita meminta semoga Allah Ta'ala menetapkan kita dalam ibadah ini, baru Allahu Akbar. Baru dia takbir Allahu Akbar. Allah Akbar maha besar. Begitu ya kawan. Yang semestinya kita hadirkan ketika kita sholat. Nah, inilah makna-makna. Ini adalah ruh intisari daripada salat, bukan hanya saja dengan niat usolli fardhu zuhur. Itu perihal yang wajib, perihal yang zahir. Dan jangan lupa juga ketika Allah Akbar hadirkan niatnya. Seperti yang dibahas oleh fuqaha. Enggak. Tapi hakikat daripada niat, daripada takbir itu adalah dengan kita menghadirkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya pernah di sini Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, beliau memprotes para fuqaha.
Kalau fuqaha membahas Allahu Akbar kita harus hadirkan di hati usolli fardhu. Kayak seakan kita sebagian bilang harus kita membayangkan gerakan-gerakan salat itu. Wah, makanya kata beliau juz juz hadza gharib. Semestinya engkau ketika salat engkau apa namanya? Menghadirkan kebesaran kebesaran apa namanya? Kebesaran Tuhanmu. Bukan kebesaran dirimu kata beliau ya enggak? Kebesaran Tuhanmu lah apa namanya? Yang engkau semestinya hadirkan, bukan kebesaran dirimu sehingga engkau gambarkan gerak-gerakanmu itu. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Musnahlah semuanya. Habislah semuanya, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini bertolak belakang dengan ketika orang apa namanya melintaskan niat usolli itu dengan menggambarkan gerak-geriknya. Ya, berarti enggak ada dia merenungi atau meresapi makna daripada takbir tadi Allahu Akbar. Nah, begitu. Ala kulli hal ya ikhwan. Itu apa namanya? Pembahasan dibahas oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada jamil. Memberikan kita suatu pandangan yang lain ke salat kita, ke takbir kita. Oke, sekarang gini beliau akan bahas perihal takbir. Syuf, ajib ini kitab luar biasa ya ikhwan. Per alenia beliau bahas. Sekarang beliau akan membahas apa yang seharusnya kita hadirkan ketika kita membaca Allahu Akbar takbir ini. Kemudian beliau akan membahas apa yang seharusnya kita hadirkan ketika kita baca doa al-iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Wajjahtu wajhi ila akhir doa. Ketika kita Allahu Akbar, pas kita takbir Allahu Akbar, apa sih yang harus kita hadirkan? Beliau berkata, "Summa yaqul," kemudian dia berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Muhaggigan an la kabira fi qalbihi illallah. Muhaggigan dengan keyakinan. An la kabira bahwasanya la kabir tiada perkara yang besar fi qalbihi dalam hatiku, dalam hatinya orang yang salat itu illallah kecuali Allah taala sahaja. Enggak ada yang besar kecuali Allah taala. Semuanya kecil, semuanya remeh, semuanya hina. Yang ada cuma Allah taala. Itulah yang seharusnya kita hadirkan ketika kita Allahu Akbar. Nah, di sini bahkan para apa namanya sholihin mereka lebih condong memperagakan itu dengan angkat tangan kan ya, Allahu Akbar begitu. Ya gulun ketika kita bilang Allahu Akbar seakan-akan kita melempar semua selain Allah ke belakang. Lempar urusan dunia. Lempar perihal apa aja selain Allah. Lempar perihal bisnis, perihal apa edukasi, perihal apa namanya? Penelitian, perihal utang piutang, perihal planning, perihal apa namanya? Schedule, semua lempar ke belakang dengan gerakan takbir tadi, dengan gerakan kita mengangkat kedua tangan ke atas. Allah. Seakan-akan kita melempar semua ke belakang. Yang ada cuma depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu artinya makna daripada angkat tangan. Ajib ya kawan. Jadi gerak-gerik salat itu mempunyai makna yang sangat leluhur. Gerakan tangan berarti melempar semua ke belakang, yang ada cuma Allah taala. Allahu Akbar. Tiada yang besar, semua kecil, semua remeh, semua hina. Yang ada cuma Allah taala. Allahu Akbar. Nah, itulah arti takbir. Itulah arti takbir. Ketika seorang mengutarakan takbir, sedangkan dia merasa bahwasanya ada di hatinya perkara lain, sungguh dia tidak mentakbirkan Allah, karena ada perkara lain di hatinya yang besar juga, yang masih dia pikirkan. Makanya tidak heran kalau saatnya kita mendengar beberapa riwayat di akhir zaman nanti prajuritnya Imam Mahdi itu mereka kalau menghancurkan benteng, mereka cukup dengan takbir Allahu Akbar, hancurlah benteng itu. Ya karena takbir yang keluar dari hati sanubari yang menyaksikan keagungan Allah Ta'ala, dan memang yang menyaksikan juga tiada yang agung kecuali Allah Ta'ala, semua remeh. Bisa hancur tuh benteng dengan takbirnya saja. Ya enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kriteria prajuritnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Kalau sekarang kita takbir nih contohnya. Sekencang-kencangnya takbir, pakai speaker, pakai apa? Takbir sekuat pokoknya takbir. Bakal gerak nggak tisu depan kita? Jangan tembok. Tisu nih, tisu. Taruh depan kita takbir ente. Sekuat-kuatnya takbir, sekhusyuk-khusyuknya, bakal gerak nggak tisu itu? Nah, makanya jauh sekali antara kita dengan kriteria apa namanya yang akan datang nanti, dan dengan mereka lah tertolongnya Islam, dan dengan mereka lah berjayanya Islam. Orang-orang yang penuh hatinya dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala, yang tiada lagi hatinya itu
nempel ataupun kepentingan ataupun penglihatan atau penolehan kepada selain Allah, udah nggak ada yang sekali. Ya, itulah takbir yang benar. Allahu Akbar. Baik. Gal muhaqqiqan an la kabira fi qalbihi illallah. Dia yakin bahwasanya tiada yang besar di hatinya itu melain Allah. Dia nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang besar dalam hatinya selain Allah. Oke. Fayatrah, maka dia singkirkan jami'a ma siwa, semua apa-apa yang selain Allah. Ia singkirkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tamam. Semua itu kenapa? Ibtigha'a ridha. Demi meraih ridhanya. Gitu. Demi kita meraih ridhanya. Kita agungkan Allah Ta'ala. Dan kita anggap semua selain Allah itu kecil. Dan memang hakikatnya kecil. Dan semua hakikatnya tidak ada artinya. Ya enggak? Allah lah yang menciptakan segalanya itu. Allah lah satu-satunya zat yang Maha Esa, yang Maha Agung. Semuanya adalah kecil. Dan ketika itu kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir itu. Iftigha'a ridha. Idh huwa rabbu kulli syai'. Memang Allah Taala yang paling besar. Allah Taala yang paling agung. Kenapa? Karena itu karena huwa, dia Allah Taala rabbu, Tuhan kulli syai', segala sesuatu, wa maulah, dan yang menciptakannya. Sama maula sama rabb sama artinya Tuhan juga. Wah, karena dialah Tuhan segala sesuatu. Semua dari Allah Ta'ala. Minhu bada'a, dari Allah Ta'ala bada'a, mulanya sesuatu itu. Wa ilaihi muntaha, dan kepadanya akan kembali segala sesuatu itu, ya ikhwan. Semua akan bermula dari Allah. Allah Ta'ala ciptakan perkara itu. Dan semua akan musnah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua perkara itu tiada artinya. Semua perkara itu kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi, yang tidak pernah musnah di zaman lampau atau di zaman yang akan datang. Kekal. Al-Qadim, Al-Baqi. Kalau yang lainnya, hadis dan fani dan fana. Gitu ya. Nah inilah yang harus kita rasakan ketika kita mengutarakan takbir tadi. Allahu Akbar. Lempar semua ke belakang. Gak ada yang gede kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Nah. Gal, wal yahdhar. Ini penting sekali. Wal yahdhar, dan hati-hatilah, kata beliau. Dan wal yahdhar, hendaknya dia berhati-hati ataupun mewaspadai an yukadziba gauluhu amalah. Jangan sampai, ikhwan. Semestinya ia waspada agar jangan sampai perbuatannya sendiri yang mendustakan ucapannya. Yukadzib, mendustakan. Gauluhu, perkataannya, amalah, perbuatannya. Maksudnya apa? Pas kita takbir, pas kita Allahu Akbar, kita utarakan bahwasanya semua kecil. Yang ada cuma Allah Ta'ala sahaja. Tapi nyatanya di kehidupan kita keseharian itu berlawanan banget. Banyak sekali kita mengagungkan perkara yang fana, mengagungkan dunia, mengagungkan yang lain gitu. Padahal barusan kita takbir Allahu Akbar, seakan-akan amal kita mendustakan perkataan kita. Kita menyatakan, kita bersaksi bahwasanya tiada yang besar kecuali Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya dalam keseharian kita membesarkan, mengagungkan perkara yang lain. Nah ini. Makanya yang kata beliau, hati-hati, jangan sampai setelah engkau menyatakan pernyataan ini, jangan sampai engkau dustakan itu dengan perbuatanmu di keseharianmu. Gitu. Bi an yabqa lahu matlub au mahbub. Allah. Ghairullah. Mendustakan itu bagaimana? Yaitu dengan masih adanya matlub, perihal yang dia tuju, maksud yang dia cari gitu. Ataupun mahbub, kekasih yang ia cintai gitu. Ghairullah, selain Allah. Ketika ada perihal di dunia ini yang kita cari, yang kita tuju selain Allah, ataupun ada di dunia ini perihal yang kita cintai selain Allah, maka itu adalah suatu pendustaan daripada amal kita, yang mendustakan perkataan kita ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Nah, jangan sampai, katanya beliau. Ya Allah. Wah, sebenarnya beliau berkata, fama al-kabir al-gadir la yarda bil haqir as-saghir. Hadza ajib, beliau berkata, fama, bila mana dia sudah bersama al-kabir, maha besar, ya. Al-Qadir, maha kuasa. Sebenarnya ketika engkau salat itu, Allahu Akbar, Allah maha besar, senantiasa Allah Ta'ala bersamaku. Selagi engkau sudah mendapatkan kebersamaan dengan zat yang maha besar, yang paling besar, zat yang maha kuasa, maka pasti la yarda, dia tidak akan rela
Dan semestinya begitu. Semestinya dia tidak rela bil hagir dengan suatu apapun yang hina, as-saghir ataupun yang kecil, yang remeh. Buat apaan? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar ini. Kita sudah bersama Allah. Lalu bersama apa lagi yang kita cari? Enggak. Galu man hassalallah fa ayyu syai'in fatah. Wa man fatallah fa ayyu syai'in hassalah. Barang siapa yang sudah mendapatkan Allah, maka dia telah mendapatkan segalanya. Dan tidak ada perkara yang terlewati darinya. Tapi kalau seandainya dia terlewat dari Allah, dia tidak mendapatkan Allah, maka apa sih sebenarnya yang dia dapat? Sebenarnya hakikatnya dia nggak dapat apa-apaan. Walaupun akhirnya dia dapat harta yang mewah, yang banyak. Tapi hakikatnya itu hambar dan hampa semua. Karena dia tidak mendapatkan hakikat dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, begitu. Selagi sudah bersama Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, lalu kenapa lagi kita masih rela untuk bersama yang hina, bersama yang fana, nah, gitu. Fayarmi jami'al humum wa yashhad qiyamahu bikulli ma'lum. Dengan ini fayarmi, dia melontarkan, dia melemparkan, itu kan tadi dengan takbir tadi ke belakang. Fayarmi, dilemparin ke belakang di semuanya tuh. Wah, kata. Dan dia mencampakkan gitu. Jami'al humum, segala kegelisahannya. Segala keinginan yang menggelisahkannya dilempar semua. Perihal dunia, perihal apa aja dilemparin ke belakang semua. Wa yashhad qiyamahu bikulli ma'lun. Kemudian apa yang dia saksikan? Yang dia saksikan hanyalah wujud kuasanya Allah. Qiyam, al-qudrah. Qiyamahu binafsihi artinya apa namanya? Kekuasaannya Allah Ta'ala yang tidak membutuhkan siapapun selain Allah Ta'ala. Begitu. Dan dia menyaksikan kekuasaannya Allah Ta'ala bikulli ma'lum pada tiap-tiap yang diketahui. Artinya tiap-tiap sesuatu di sini. Bikulli ma'lum ay kulli syai'. Wah, kata. Maka dia yang dia saksikan adalah kekuasaan Allah Ta'ala pada tiap-tiap perkara. Dia lihat apapun di alam semesta ini yang dia bahkan dia akan teringat dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dia lihat gunung, oh sungguh besar kekuasaan Allah. Dia lihat apa aja yang dia, walaupun dia zahirnya melihat alam ini, tapi yang hakikatnya dia lihat adalah Allah. Dilihat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha yaqul Sayyidina Syekh Abu Salim, ma nazartu ila syai' illa wa ra'aitu Allah qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu aw fihi. Tidaklah aku melihat apapun di alam semesta ini melainkan aku juga menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala dalam perkara itu. Wah, kata. Menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala dalam perkara itu. Imma gabel sebelumnya ataupun setelahnya ataupun bersamaan ketika aku melihat perkara itu, ya kawan. Hadza ajib. Itulah sebenarnya yang kita harus hadirkan ketika kita berzikir Allahu Akbar. La kabira illallah. Semua itu kecil. Diri kita pun kecil. Punya apa? Punya ilmu, kecil. Punya apa? Punya ibadah, kecil. Punya apa? Punya harta, apa lagi? Semua itu hina. Semua itu kecil. Semua itu tidak bisa diandalkan. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Fana dia dari semua wujud. Ada maratib tauhid. Maratib zikr la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Ya, apa namanya, maratibul awam dibilang. Naik lagi ke atas. La magsuda illallah. Banyak yang lain tapi yang dituju cuma ini. Gitu. Naik lagi ke atas. La mawjuda illallah. Emang enggak ada kok yang lain kecuali ini saja. Dan terus ke atas. La masyhuda illallah. Tiada yang disaksikan kecuali Allah Ta'ala. Dan terus naik ke atas. La ilaha illallah Allah marzuqna kamala syuhud fi kulli syai. Kamala syuhudihi ta'ala fi kulli syai. Sehingga kita bisa, semoga Allah Ta'ala memberikan kita bisa untuk menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di tiap-tiap perkara yang kita lihat, di tiap-tiap perkara yang kita rasakan. Jadi kalau orang udah kayak gitu, seakan-akan dia hidup cuma bersama Allah Ta'ala saja. Kemana-mana yang diingat di benaknya adalah kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Mulailah dia menginjak tahap pertama dalam magamul ihsan, magamul muraqabah. Kemudian diharapkan dia akan terus ke atas sampai ke magamul musyahadah. Wah, nah itulah ala kulli hal. Ini pembahasan yang Masya Allah azim ini, ikhwan. Dan semestinya pembahasan ini bukan pembahasan yang tinggi, enggak. Ini pembahasan yang semestinya dihadirkan oleh setiap hati sanubari kaum muslimin, apalagi penuntut ilmu, apalagi yang mempunyai ikatan dengan ilmu syariat, yang punya ikatan dengan Nabi SAW. Semestinya inilah yang semestinya ada di benak hati mereka ketika mereka berzikir Allahu Akbar, apalagi waktu salat.
Habis Allahu Akbar kan ada zikir tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pelajari artinya apa. Allahu Akbar kabira. Allah diulangi lagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang sebesar-besarnya kabira walhamdulillah, kemudian syukur walhamdulillah. Bersyukur kita atas nikmat ini nih, sebelum nikmat yang lain. Nikmat ini dulu, nikmat diizinkan engkau menghadap kepada Allah taala dan ditetapkan engkau tathbit. Allah taala berikan engkau penetapan ketika menghadapnya. Diizinkan untuk menyebut namanya. Ini patutnya kita syukurin. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah atas nikmat ini, sebanyak-banyaknya pujian. Oh, subhanallah, tiap-tiap pujian itu ya ikhwan, atau kita mensyukuri nikmat Allah taala dengan pujian. Padahal pujian itu pun nikmat yang patut disyukuri. Semestinya dari alhamdulillah itu timbul alhamdulillah lagi atas alhamdulillah yang tadi. Dan terus-terus begitu. Kalau dikatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar, ya enggak, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, kita ini banyak dosa, maka kita beristighfar. Pun istighfar kita pun kadang-kadang enggak khusyuk, ada riyaknya, itu perlu diistighfarin lagi. Dan terus gitu, istighfar yang kedua itu perlu diistighfarin lagi dah. Begitu pula perihal nikmat. Nikmat perlu disyukuri. Syukur itu adalah suatu nikmat yang perlu disyukuri pula. Syukur yang kedua ini adalah suatu nikmat yang perlu dan enggak habis-habis. Fa iyyaku istighfaruna yaftagiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Hakadha qala fi khatimatuz zubat. Walhamdulillahi katsir wa subhanallah. Maha suci Allah, bukrata wa asila. Ini semua perkataan baik pun Allahu Akbar ataupun hamdalah ataupun subhanallah tadi. Senantiasa kita haturkan, kita nyatakan di pagi hari dan di sore hari. Gitu. Inni wajjahtu. Nah, sekarang baru mulai dalam pernyataan. Di sini beliau langsung bahas. Wajjahtu wajhiya. Tsumma yuhaqqiq bilisanihi ma biqalbihi. La ilaha illallah. Sekarang kita akan masuk pembahasan masalah doa iftitah. Kemudian dia perkuat apa yang ada dalam hatinya, yuhaqqiq, dia pastikan apa yang ma bigalbi, apa yang ada di hatinya, bilisani, dengan lisannya, dengan perkataannya. Diutarakan janjinya, janji setianya dengan berkata wajjahtu wajhiya. Inni wajjahtu wajhiya. Ada riwayat pakai ini, ada yang bilang enggak. Wajjahtu wajhiya. Aku arahkan wajahku. Aku wajah artinya apa? Aku arahkan pemikiranku. Akan dibahas nanti apa arti wajah di situ. Apa wajah begini, muka, bukan, artinya wajah adalah mukanya hati. Aku arahkan muka hatiku, aku arahkan tujuanku, aku arahkan pedomanku, aku arahkan wijah. Ini semua aku arahkan kepadamu ya Allah. Terus ntar bakal dibahas lagi apa arti wajah tu wajhi alladzi fataras samawati wal ardh. Apa arti hanifan, apa arti musliman. Lalu terus wa ma ana minal musyrikin sampai akhir doa kita, kemudian akan dibahas ayat demi ayat mengenai masalah Al-Fatihah. Insyaallah sekianlah mungkin pembahasan kita pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. La yahrimna khaira ma indahu la syarri ma indana fadlan wa ihsana wa julan wa amtinana. Sebelum kita tutup nanti kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Semoga insyaallah dijadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hayakumullah. Tafadhal, yang ada yang mau nanya, ada yang kurang jelas silahkan.